ini kalau melihatnya tanpa strategi pemasaran ini beberapa lama kemudian itu akan menjadi masalah sebetulnya, Pak Agus. Nah, ini ada yang menarik ya, Pak Ujan ya. Tadi ini juga perlu kita eksplor lebih jauh ini barangkali di kejaringan ya, karena berkaitan dengan masalah sistem ini tadi yang kita garis bawahi, ini perlu bimbingan begitu ya. Bagaimana bisa memberikan kepada para mitra, karena seperti kita tahu pasca pandemik apalagi Pak Ujan ya, di mana berkaitan peluang usaha begitu ya. Sekarang yang relatif begitu sulit. Nah, sedangkan seperti kita tahu, produk kita ini adalah produk yang memang produknya di mana-mana. Produknya di mana-mana, marketnya begitu luas. Lalu apa yang kita butuhkan juga sudah ada. Kita punya satu sistem yang mana tidak dibatasi teritori, begitu ya. Tapi kenapa? Ini pertanyaannya. Ini belum begitu memberikan daya tawar ke mitra, begitu ya. Tadi salah satunya adalah ternyata mitra ini belum mendapatkan pengarahan, mendapatkan bimbingan, ya. Nah, terkait dengan hal ini nih Pak Ustadz ya, atau Pak Asrul, ini bagaimana strategi ke depan hingga dari apa nanti yang digulirkan perubahan perusahaan ya di MP21 ini, mitra benar-benar bahwa melihat ini ada satu peluang yang luar biasa ya tentang bimbingan ini seperti bagaimana nih Pak Ustadz? Kalau bisa saya teruskan dulu tadi Pak Gus ya, ini. Nah, di tahap itu kemudian tertangkaplah pesan dari perusahaan bahwa inginnya bahwa mereka kalaupun bebas, kita nggak ada rule bahwa ini frontline ini harus berdekatan, tapi untuk memudahkan mereka. Nah, ini yang di atasnya itu membimbing bahwa ini loh pesannya. Kenapa UM itu didapatkan 5, di bawahnya harus kemudian tutup poin. Nih kalau bisa itu memang yang berdekatan, sekitar. Nah, sekitar, orang sekitar. Oke. Kemudian nanti berangkai ini. Nah, ini awalnya MP14 itu adalah seperti yang kita tahu kalau filosofinya itu dulu dibuatnya 2014 kalau begitu ya, Pak, launchingnya itu. Kemudian di sana ada dikatakan ini adalah base omset. Jadi kalau dikatakan di sana rule-nya banyaknya adalah meraih UM itu harus omsetnya sekian. Ini walaupun ada yang lainnya ya. Perlunya jaringannya seperti apa. Nah, saat itu kemudian dipikirkan munculnya MPP ini adalah nih member-member kita sudah seolah-olah tidak berpegang lagi nih ke MP, Pak. Jadi pesan yang selama ini harus memiliki aset bahwa saya punya downline 5 ini adalah aset. Yang 5 ini sudah lupa. Banyaknya adalah menggiring omset gitu. Jadi MPP itu Pak. MPP itu muncul kemudian MPP base-nya diharapkan adalah berbasis aset. Aset mereka maksudnya. Aset member itu. Nah, kalau kita lihat kapan nih menggunakan aset seperti tadi saya bilang bahwa mereka dikenalkan dulu produk kemudian pingin harga murah menjadi member. Nah, baru dikenalkan nanti marketing plan-nya kan. Nah, dari marketing MPP marketing plan 14 ini, 14 plus, ini kapan dikenalkan sebagai aset? Ya pesan-pesan dari kita, dari perusahaan sebetulnya ini bisa dikatakan aset jika rule-nya yaitu bintang 1. Nah, bintang 1 itu apa? UM yang kemudian dia memiliki omset grupnya adalah 375 misalnya gitu kan. Nah, itu bisa dikatakan, nah mereka sudah mulai main aset nih berarti. Gitu. Kalau kemudian fokusnya MP14 sampai dengan direktur baru mengirim ke sini, sebetulnya kasihan. Boleh sih boleh. Gitu, nggak masalah. Cuman kita harus arahkan ini marketing strateginya gimana nih. Mereka kapan menaikkan ini, mengenalkan omset tadi, kemudian kapan mengenalkan aset. Dan mereka memaintenance ini semua. Nah, tadi yang dari Pak Ustadz nih, Pak Agus, pertanyaannya Pak Ustadz ya kan. Karena ini base-nya adalah royalti nasional, ketika bertambah peraihnya itu otomatis akan berkurang pendapatannya karena pembaginya banyak. Ya itu udah istilahnya matematisnya gitu lah ya. Hukumnya begitu. Nah, hukumnya gitu. Cuman kalau tadi berarti di sini ada sesuatu yang kita miss. Maksudnya adalah kalau misalnya pingin naik dan atau misalnya minimal bertahan pendapatannya, ketika ada peraih bertambah ini, sebetulnya omsetnya pun omset nasional ini harus bertambah. Nah gitu.
permasalahannya adalah ada dua. Konsep kita kan multi level. Artinya omset downline-nya ini secara otomatis itu terklaimkan ke upline-nya omsetnya. Gitu. Jadi himpunan kan bentuknya. Nah, sekarang terus gimana caranya? Kalau misalnya kita kan saya khususnya mendapatkan amanat di perusahaan ini tidak begitu strike masalah kemudian targeting. Artinya kalau misalnya meraih raihan tertentu di omsetnya kita besarkan lagi, setiap ini ngelihat kemudian ini omset tidak sesuai dengan peraihan misalnya direktur, kita naikkan target omsetnya, ini justru memberatkan para peraih kan. Pinginnya adalah nih asetnya naik para peraihnya, tapi itu salah satu pertanyaan saya Pak Ojan gitu ya. Ya, nah gimana omsetnya? Berdampak langsung enggak? Kata Engkong ini, saya bilang sebetulnya nggak bisa dilihat berdampak langsung, gitu. Cuma tadi kalau misalnya yang tadi kita akomodir yang misalnya dari base lah, tadi kita kembali ke dasarnya Pak, member yang di sekitar sekarang kalau misalnya metrik 5 itu 1, 5, 25 ya, di sekitar kita itu lebih dari 25 orang. Nah kalau kemudian mereka belum beralih dan menjadi istilahnya member kita, nih marketingnya atau tadi kan tugas paling simpel marketing itu mengenalkan, mengenalkannya ini udah jalan atau belum gitu. Nah itu menarik Pak Agus. Maksudnya kalau udah bisa seperti itu, nah 25 misalnya ya 20 member di sekitar dan 25 member itu kemudian sudah menjadi otomatis stokis. Syarat stokis kan seperti itu. Itu jalan kemudian seperti itu. Nah ini yang agak yang perlu kita analisa mungkin bersama hingga antara leader, kemudian upline-nya nih ya yang terkenal, kemudian kita sebagai perusahaan kita analisis bersama. Ini kemudian bikin strategi marketingnya gimana? Dari marketing plan ini bikin marketing strateginya gimana sampai seperti itu. Nah, jadi jangan apa istilahnya ini terlalu berat nih kalau misalnya wah kita melihat kasihan nih direktur sudah terlalu turun pendapatannya. Karena apa kalau dilihat ya omset nasionalnya tetap gitu. Oh, cara salah satu-satunya misalnya kita naikin aja target omsetnya. Artinya yang asalnya misalnya satu jalur itu 1.000 kita naikin. Misalnya 2.000 harus misalnya 2.000 atau 5.000 itu justru berat lagi sebetulnya. Tapi kalau tadi batasan ini terbaca, pesannya terbaca dari step paling dasar, ini sebetulnya kalaupun pertambahannya tidak signifikan itu berdampak sebetulnya ke omsetnya, itu berdampak. Dan ini ketika berdampak ke omset, pembagian royalti nasionalnya ini sebetulnya nggak akan terasa begitu jomplang gitu. Nah itu, jadi kita kemudian kalau dilihat UM-nya ini, frontline-nya ini harus 5 lengkap. Nah dilihat lagi sebetulnya, kalau seperti tadi berarti yang 5 ini bisa tempatnya idealnya adalah berdekatan antara upline dengan downline yang bisa saling kunjungi lah gitu ya, yang mudah saling komunikasi. Kemudian kapan kalau gitu boleh Pak Ojan misalnya saya orang Bandung kemudian merekrut orang Cirebon, tadi hal-hal yang di luar tadi seperti misalnya kalau memang berpergian ke sana. Tapi kalau dari marketing plan ada terlihat contoh misalnya apakah di grup manager itu harus metrik? Tidak, kita lihat. Artinya saat itulah boleh misalnya teritorinya tadi menjauh dari sekitar itu, gitu. Pesannya itu. Nah, artinya ada yang salah di kita itu bakal terlihat ketika misalnya saya ke Pak Agus jadi downline Pak Agus. Pak Agus, teman saya itu pada hebat nih penjualannya, ngomongnya pada hebat. Di mana aja Pak Ojan? Banjarmasin, di misalnya Pontianak, di ini. Pak Agus kan bisa bilang jangan dulu, the next gitu. Pak Ojan pun perlu mengenal tahu stepnya. Oke, kenapa alasannya? Ya tadi Pak Agus bisa bilang seperti tadi. Nah, contohnya itu pesan-pesannya. Nah nanti berarti
kita bisa sama-sama duduk istilahnya mengurai ketika tadi akan bikin marketing strategi itu, ini pesan yang dari marketing plan apa? Nah selama ini kan kita bebaskan nih. Iya. Karena apa? Mudah-mudahan karena ada sistem nih, dulu itu berpendapat misalnya seperti ini. Ini ada di kita itu sistemnya duplikasi. Ketika Pak Ustadz Yoyo mampu ini coba menduplikasikan ke bawah, Pak Agus engkau menduplikasikan ke bawah, tapi juga memberi kesempatan seseorang yang berpotensi ya, tanpa dibimbing sama Pak Ustadz Yoyo langsung ngelihat marketing plan, oh saya harus bikin marketing strateginya gini. Kan dia jadi leader yang muncul itu berbeda dari Pak Ustadz Yoyo. Nah berharapnya itu. Iya. Kemudian muncul banyak-banyak leader yang bisa membuat marketing strategi tadi. Nah tapi terlihat sama ini kalau misalnya dibolehkan dapat UM sekarang, kemudian bulan depannya enggak, itu hal realistis sebetulnya. Ya. Nah ini kemudian berarti wah kalau seperti ini keterusan, kita udah berapa lama nih Pak Agus ya, Pak Ustadz kita membiarkan itu, berarti sebetulnya nih hal ini saat ini mungkin selain menerjemahkan marketing plan ke dalam marketing strateginya tadi, juga menerapkan hal harus menduplikasi dari marketing strategi yang kita buat, mau nggak mau kita bikinkan gitu. Istilahnya lah kalau misalnya di dunia olahraga itu dulu rule-nya kita di sepak bola ya, misalnya mengeluarkan kartu kuning, apakah kartu keduanya harus merah? Enggak. Tapi kemudian dimanfaatkan kan karena ini mah pelanggarannya kuning terus. Pada akhirnya ini kalau keterusan gitu banyak yang cederakan lawan. Sekali kartu kuning orang yang sama, keduanya langsung kartu merah. Artinya lebih hati-hati. Nah, kita pun sama, perbaikan itu adalah motivasinya gitu Pak Agus. Jadi mungkin saat ini hasil selain dari pemicu dari luar, artinya harus sudah diperbaiki, misalnya entah dari CUPL kan, ada perbaikan yang harus diperbaiki lagi. Nah, kemudian hasil tadi curhatan kita semua, hasil analisa data seperti yang saya baca, kok ini memang tidak diperbolehkan, tidak dilarang, tapi kok banyak yang terus ya seperti itu, bukan memanfaatkan kesempatannya. Anggaplah seperti misalnya handsball itu kalau tangannya nggak aktif itu boleh, karena dianggap kita niatnya nggak sengaja gitu. Nah tapi banyaknya yang nggak nyengajain terlihat. Nah misalnya contoh seperti itu Pak Ustadz. Nah dari ini itu perubahan tuh seperti itu Pak Agus. Nah kalau misalnya ada pertanyaan ini yang kita kemarin kan ya kita dirapat saja ya. Kenapa mulainya dari SM gitu. Nah beberapa hal yang harus dianalisa, salah satunya adalah kita kan harus lebih mengefektifkan, misalnya adalah alokasi yang tersedia nih. Alokasi yang tersedia itu jumlahnya berapa, kita efektif sama efisiennya. Untuk marketing yang baru ini tujuannya apa? Saya harus memilih tahap mana. Kalau sistem hanya keinginan semua supaya terakomodir, ya dibagi semua gitu. Dibagi semua. Nah itu. Maksud saya kenapa ini dari SM misalnya, hasilnya dari SM. Ya tadi berdasarkan dari alokasi yang ada, kemudian dari hasil analisa, contohnya misalnya gini. UM itu untuk mempertahankan dia menjadi UM itu notabene istilahnya relatif lebih mudah Pak ya, relatif lebih mudah. Tapi juga perlu support dari yang di atasnya. Nah saya anggap level SM ini perlu mensupport itu. Tadi kan kalau sekarang jadi UM, bulan depan nggak jadi UM itu hal wajar. Tapi ketika mempertahankannya lebih mudah daripada di atas. Tapi ketika satu titik tidak akan mencapai UM, ini ada support nih dari SM seperti ini, itu harapannya. Bagus. Jadi di sana ada nilai tambahan, kemudian konsistensi ini diharapkan adalah bukan konsistensi hanya dirinya Pak Ustadz ya, juga dengan konsistensi dia mensupport yang di bawahnya. Gitu. Contoh gini lah, kalau misalnya ya paling gampang kan kita nyantai ya, Pak. Saya pingin meraih GM, saya masih
UM sekarang. Ya. Pingin mengundang Pak Ustadz Yoyo. Kadang-kadang saya misalnya Pak Ustadz inilah saya kasih pembelajaran apa, saya Pak Ustadz ongkosnya sama saya lah diiniin. Nah sekarang istilahnya yang tadi itu SM itu untuk ongkos untuk ke situ gitu. Kalau filosofi tadinya itu seperti tadi. Nah itu Pak Agus. Nah perubahan-perubahan lain kalau saya ini detail kan harus melihatkan bahwa dari data seperti ini, dari survei seperti ini. Nah pada intinya perubahan itu memang ada yang hasilnya yang penting adalah efisien dan efektif dari permasalahan yang kita analisa yang ada, kemudian untuk mencapai tujuan misinya ini, jangka pendeknya, jangka tertentunya itu apa. Nah itu sebetulnya. Jadi diharapkan UM-nya ini Bapak-bapak kalau tadi dari segi data kan UM ini, nah ini kan yang harus pertanyaan UM sampai dengan tingkat tertentu sebetulnya UM saja ada yang bulan ini jadi UM, bulan depan enggak, bulan ini jadi bulan ini enggak. Yeah. Kalau misalnya ini sebetulnya karena terjadi permasalahan seperti ini, terjadi permasalahan seperti ini. Nah melihat kan dari survei dari ini ada yang kemudian sebetulnya menampung poin misalnya seperti itu untuk mendapatkan posisi tertentu di luar dari UM, misalnya royalti stokisnya. Nah ini kan makanya juga tersentuh oleh kita untuk mengakomodir itu. Nah itulah secara global itu seperti itu, saya cerita dari bawah seperti itu. Ini mohon maaf Pak, saya potong sedikit ya. Sebelum lanjut tadi sudah pembicaraannya bapak-bapak ya sudah masuk ke ke MP21 ya. Dimana tadi kena dari realokasi ya, dari penambahan realokasi kenapa itu ke SM begitu ya, tidak dibagi rata sampai ke bawah. Kemudian tadi salah satu sudah memberikan dasar-dasarnya. Tapi di luar itu sebelum masuk nanti kenapa ada konsistensi ini ada yang menarik dari penuturan tadi, dan saya kira obrolan ini jadi begitu penting Bapak sekalian. Karena tadi ada semacam begini, bahwa dari marketing plan itu sendiri diharapkan kan nanti strategi marketnya, begitu ya, strategi marketingnya, di mana sebelumnya mungkin dibiarkan lah, bagaimana setiap member, setiap mitra menerjemahkannya masing-masing itu sendiri-sendiri. Nah, jadi sangat mungkin perubahan MP21 pun begitu ya, bila mana begitu nih, tanpa adanya pengawalan, tanpa adanya bimbingan juga sangat dimungkinkan kan akan terjadi mungkin Bapak ya. Seperti yang sebelumnya. Nah ini lebih kepada strategi apa hingga tadi pesannya ini sampai. Kenapa sih ada MP? Kenapa dari MP sendiri jenjang dari UM, lalu ke GM dan selanjutnya. Ini Pak Ustadz Yoyo nih kelihatannya. Ini gimana nih Ustadz? Biar pesan ini ke mitra ini sampai hingga tiap-tiap orang tidak menerjemahkan. Kita punya rule, punya aturan seperti apa. Ini mungkin PR-nya Pak Ustadz. Ya, saya kira sebelum memperdalam di MP21, saya juga menarik tadi yang saya katakan oleh Pak Ojan dan MPP, bahwa pesan yang diharapkan dari perusahaan MPP itu adalah membangun aset. Ini saya kira memang saya sepakat. Jika kemudian alurnya itu step by stepnya itu memang terarah. Tadi Pak Ojan kan di awal langkah awal ini menarik bagi para ketika kita memasarkan produk kita, gitu kan, dengan memberikan nilai lebih dari si produk itu sendiri. Kemudian jika ingin lebih murah, ini kan menariknya jika yang lebih murah maka adalah kartu member. Dengan kartu member ini sudah tanpa harus berhitung tentang sebuah profit, dia sudah bisa meminimalisir atau kalau bahasa saya sudah bisa nabung. Yang kedua, di samping dia sudah bisa nabung dari kebiasaan dia beli produk. Contoh, saya biasa beli produk X gitu kan, kemudian coba ke sini itu ternyata harganya hampir berbeda 2.500 kan. Berarti kalau 30 bungkus saya sudah bisa menabung 75.000 tanpa saya mendapat profit apapun dari perusahaan. Apalagi ya dengan member itu ternyata saya dapat cashback Rp3.000, berarti sudah 78.000. Apalagi kalau kemudian saya tertarik juga untuk mengembangkan, menyebarkan ya satu saya bilang tadi bahwa UM itu dijontrot gitu kan. Jontrot kerja kita menyebarkan itulah anggap nambah di 8.000 umpamanya UM. Berarti sudah 86.000 tuh kelebihan saya kan gitu.
Ternyata saya pelajari lagi tentang MP 14 polisnya, kemudian saya pelajari MPP-nya, bahkan bisa menghasilkan puluhan juta. Nah, jika alur-alur ini kemudian tersampaikan dan kemudian dilakukan oleh semua member itu secara bertahap, saya kira di MPP betul, itu filosofinya adalah aset. Bagaimana ketika seorang jadi SM, kita punya 5 frontline, di mana masing-masing frontline itu mempertahankan aset. Maka 5 frontline paling tidak punya 5 kali 20 orang pertahankan itu semua kan gitu. Dengan tadi daya tawar awal dengan tahapan kan. Nah, hanya dalam tatanan praktiknya itu karena mungkin tadi ruh jaringan duplikasi itu tidak terjadi. Nah, apalagi juga dengan tadi mungkin ada yang langsung menangkap substansi bahwa ini ada nilai lebih dari sisi duit, sehingga melakukannya dengan cara apapun, termasuklah lahir dalam tanda petik mungkin orang-orang yang tadi bahasa Pak Agus itu jual langsung aja lepas, kan gitu. Sehingga asetnya ini seolah-olah hampir ya dalam tanda petik, karena yang 20 orang dari masing-masing frontline itu dirinya juga. Gitu kan? Dirinya juga, saya punya 5 frontline dan 5 frontline itu adalah saya itu sendiri juga. Yuyu 1, Yuyu 2, Yuyu 3 kan gitu. Dan Yuyu 1 pun ya 20 asetnya itu juga Yuyu juga itu juga. Nah, kenapa? Karena saya memang punya duit jualan, biasa jual duit jualan kan itu. Nah, kalau itu terjadi tidak jadi permasalahan bagi diri saya dan tidak berakibat ke yang lain. Cuman dalam tatanan praktiknya akhirnya karena saya mempertahankan tadi Yuyu 1, Yuyu 2, Yuyu 3 dan selanjutnya akhirnya saya mencoba mempermudah. Sudah saya nggak pakai lagi pembedaan antara member dan tidak member. Pokoknya jual saja kepada yang tidak member pun harganya seperti harga member. Nah, saya melihat di lapangan jika cara saya ini nah, kemudian ketemu oleh bagi para mitra TSI yang sudah benar mau melakukan seperti arahan perusahaan tetapi masih mentalnya lemah, itu tergerus. Wah, apa sih daya tawar awal yang sudah saya tawarkan ternyata nggak berpengaruh karena habis sama karakter Yuyu. Yuyu 1, Yuyu 2, Yuyu dan seterusnya kan itu. Nah, sehingga saya melihat MPP ini filosofisnya betul adalah aset. Tetapi karena ada perangkat-perangkat memang yang belum mendorong atau yang belum mendukung kepada MPP, sehingga asetnya itu ya dalam tanda petik masih perlu diperbaiki. Nah, dengan lahirnya MP21, apa memang kemudian ada nggak dari secara sistem gitu kan, secara sistem itu sendiri yang bisa menghalangi karakter Yuyu, gitu kan, menghalangi karakter Yuyu sehingga Yuyu ini sepakat dengan arahan perusahaan ini adalah aset kan gitu. Nah, kalau dari sisi saya secara jaringan tentu lebih ke arah ke pembinaan, tapi kita realistis lah dalam kehidupan. Jangankan pembinaan tentang sebuah bisnis, pembinaan yang sudah mengarahkan ideologi saja agama itu kan tidak mulus. Kalau saya punya 200 jamaah, itu 1 jamaah yang sudah rajin melaksanakan ilmu yang sudah saya ajarkan sudah beruntung kan. Nah, sementara 199-nya ini kadang-kadang kan kita pahami bersama, apalagi di bisnis dari itu sendiri kan gitu. Sehingga saya punya prinsip bahwa jika ingin mempertahankan atau ingin membangun bisnis di Tridaya Indonesia, antara penghasilan atau profit yang kita dapat seimbang dengan tadi pembangunan aset yang diarahkan oleh perusahaan, maka ini mesti intensitas bagaimana kita melakukan sebuah pembinaan yang terstruktur, kemudian intent, umpamanya seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Maka saya sepakat karena ada nih pembinaan yang seminggu sekali atau 2 kali. Nah, mungkin saya di awal merekrut yang jauh, hanya puluhan kilometer. Tetapi kalau saya hanya mengajak teman-teman saya yang hanya radiusnya mungkin 100 meter dari rumah saya, kan itu, sehingga saya pembinaan seminggu 2 kali, gitu kan, itu terarah. Nah, ini dilakukan, saya kira juga teman-teman mitra di TSI juga hampir semuanya melakukan itu. Tetapi saya bilang tadi, bagi mitra-mitra yang dalam petik lemah mental, itu kadang-kadang menjadi bahasa orang tasnya ngolemar, ngolemar dari tataran idealis karena melihat fakta tadi ada karakter Yuyu 1, 2, 3 itu yang akhirnya daya tawar awal bahwa member itu ada nilai lebih itu sudah tidak menarik. Nah, maksud saya kira-kira Pak Wajan di MP21 ada nggak dari sisi sistem gitu kan yang bisa kalau menolak total sih enggak, karena karakter saya mungkin akan mengakali itu, tapi minimal saya tidak bisa begitu mudah gitu kan membuat langkah-langkah atau strategi marketing tadi, di mana strategi marketing saya tidak mematahkan mitra-mitra yang lain yang mentalnya masih dalam tanda petik. Karena
kalau bagi yang mental kuat saya kira nggak ada pengaruh. Gerakan saya dengan tadi yang seperti kesannya membuat aset, padahal hanya U1 U2 itu nggak berpengaruh bagi yang kuat mental ya. Tetapi yang mental lemah nih, nah kira-kira di MP21 ada harapan itu nggak kan gitu? Karena saya menangkap di teman-teman mitra sebenarnya dengan MP 14 plus dan MPP itu kalau caranya yang benar itu juga masih bisa it's okay menarik gitu ya kan. Hanya tidak berimbang itu ketika sudah bonusnya turun, cara kerjanya jadi lebih maksimal kan gitu. Kalau cuman kerja bonusnya turun, umpamanya biasa orang dapat duit 5 juta nih, turun 4 juta, cuman cara kerjanya hanya seperti cara kerja orang yang dapat duit 2 juta. Nah, karena tadi ada yang di lapangan ada yang seperti itu, akhirnya orang nurun dari 5 juta jadi 3 juta, tetapi cara kerjanya masih tetap untuk 5 juta, itu yang dianggap jadi tidak menarik gitu kan. Kalau kemudian dia turun 3 juta tapi cara kerjanya masih tetap di cara kerja 2 juta, saya kira masih menarik. Ini bisnis yang cukup menyurkan kan gitu. Nah, kira-kira di MP21 kan ada nggak beberapa umpamanya irisan-irisan yang bisa minimal karakter tadi saya yang seperti membuat aset padahal kenyataannya malah melemahkan mental yang masih lemah, itu terhalang lah gitu. Atau berpikirnya saya harus 100 kali mikir kan melakukan itu begitu saja. Gimana tuh Pak Wajar? MP21 ini kalau misalnya kita lihat sebetulnya bukan tadi kalau dari segi sistem berarti ini rule ya Pak Sadio. Nah, persiapan dari MP21 dan rule-nya ini itu ke arah yang tadi. Kita bukan nggak melihat ya secara analisis terjadi seperti itu. Contoh misalnya ini adalah dampak dari awal, misalnya satu orang bisa memiliki banyak HU. Itu contohnya. Nah, ini sudah kita buat masa adalah perbaikan data diri. Nah, cuman di sini belum strike kan? Artinya kok sekarang masih bisa? Itu potensinya masih bisa. Masih bisa istilahnya. Kenapa masih ada yang memiliki misalnya, maksud saya member lama ini khususnya member lama misalnya Pak Ustadz punya 2, punya 3 misalnya seperti itu. Nah, ini kapan nunggu momentum? Artinya kalau sudah step seperti ini akan kita rubah ke lebih strike ya, lebih di sana istilahnya mah hanya 1 HU gitu ya, 1 nomor KTP ya. Kapan? Nah, tadi ternyata dilihat itu juga saya sepakat hasil analisanya seperti itu. Ini yang melakukan ini orang-orang ada yang selalu melihat potensi gimana caranya ngakalin gitu. Nah, ini antara fitur, maksud saya dari segi sistem teknologi itu fitur Pak, fitur. Nah, tapi ada yang sebetulnya kalau misalnya dilihat adalah pengadil di lapangannya. Maksud saya kalau sepak bola gini lah. Sekarang ada VAR. Kalau terjadi pelanggaran dilihat dari video rekamannya. Tapi kan keputusan gimana wasit? Nah, itu artinya di sini ada yang perlu nih pengadil ini. Nah, kalau di kita mungkin lead ya, leadernya ini perlu seleksi kan. Saya tahu aturan wasit Pak, tapi nggak layak ketika misalnya Persib melawan apa, saya didaulat jadi wasit. Ada kriteria loh jadi wasit itu, gitu kan seperti itu. Nah, fiturnya udah disediain loh, VAR udah ada, misalnya pembantu kanan kiri sudah ada. Nah, kita juga melihat salah satunya itu Pak Studio. Nah, kami sepakat nih tadi seperti tadi, ini mungkin saatnya momentum kita yang selama ini kita banyak leader yang kita lihat potensinya di tiap daerah yang masing-masing menggunakan strategi marketing sendiri. Ya tadi yang Kak Wasadio, untung kalau bagus. Kalau nggak bagus ya mudah-mudahan karena mereka nggak tahu harus berbuat apa sebetulnya gitu kan. Nah, berarti mereka pun perlu arahan. Nah, berarti dari situ udah momentum dari MP21 ini supaya bisa kita membuat marketing strategi. Kalaupun belum terbentuk support system, nah di marketing strateginya antar leader ini punya satu pegangan bahwa harus seperti ini nih
mudah-mudahan sih harapannya seperti itu Pak Setio. Seperti tadi kan filosofinya saya juga tadi lupa. MPP itu sekarang seperti yang saya sering dengar nih dari member dari ini bahwa MPP itu kan marketing promotion. Nah promotion itu kan promosi, katanya promosi itu kan cuman istilahnya kalau misalnya ini ada promosi, kemudian udahan seperti itu. Padahal kalau tadi bilang kita aset, itu kata promotion ini kan sebetulnya banyak arti, termasuk misalnya, wih Pak Agus sekarang dipromosikan jabatannya jadi ini, promosi. Itu kan aset sebetulnya, dipromosikan. Asalnya misalnya lah dari kopral dipromosikan jadi kalau di kita umumnya naik jabatan kan gitu kan, dipromosikan. Jadi istilah promotion di situ sebetulnya jadi dua. Memang kita kenalkan di awal waktu itu dan kita lihat bahwa asetnya ini harus mempromosikan yang bintang 1 jadi bintang 2, bintang 2 jadi bintang 3 dan seterusnya gitu. Nah, apanya seperti itu. Nah, ini kan kalau kita lihat dari obrolan ini kadang-kadang pesan perusahaan ada yang tertangkap berbeda misalnya dari rekan-rekan, begitu kan pesan rekan-rekan dari lapangan ini tertangkap berbeda oleh perusahaan. Nah kita kan mudah-mudahan momen ini bisa dari MP21 ini yang kalau misalnya disebutkan di ini kan mungkin ya tahun 2001 dan 2 MP dijadikan 1 gitu kan ya. Itu MP21 itu. Ya, MP21 kan itu. 2 MP itu MP14, MPP dijadikan 1 dan bertepatan dengan tahun 2001. Wah, itu pesannya. Oke, ya terima kasih Pak Ojan, Pak Ustadz Kong. Kita mungkin break dulu sebentar ya, nanti bincang-bincang kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih. Akan beda tentunya yang punya yang konsisten dengan yang tidak begitu ya.